Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga untuk seluruh subscribernya Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Dalam dan juga luar negeri saya sapa, kemudian yang baru pertama kali nonton video ini juga saya sapa. Semoga kabarnya selalu dalam posisi yang baik. Amin. Semoga kondisinya selalu dalam kondisi yang baik. Amin ya Allah. Semoga segala sesuatunya seperti yang kita harapkan. Yang pasti adalah kebaikan. Amin ya Allah. Yang sedang sakit cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga segera Allah berikan jalan rezeki biar hutangnya cepat lunas. Amin ya Allah. Semangat ya orang baik. Apa kabar untuk yang lagi bersedih? Semangat. Apa kabar untuk yang sedang punya masalah? Semangat. Apa kabar buat kalian yang lagi dalam kesulitan baik dalam hal apapun? Jangan lupa selalu semangat pastinya ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini saya ucapkan salam kenal. Mas Tulus minta support dari kalian dengan langsung di subscribe. Hidupkan tombol loncengnya juga. Jangan lupa dibantu di like, mau live atau tidak live. Mas Tulus minta support dengan di like, kemudian di share ke media sosial yang kalian punya. Mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Atau teman-teman yang mau nyawer Mas Tulus tapi tanpa mengeluarkan biaya, caranya juga mudah. Jangan skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip. Kalau jenengan yang nyawer, yang tidak skip iklan, semoga jadi amal ibadahnya jenengan, jadi amal jariahnya jenengan buat saya. Terima kasih, semoga bertukar dengan keberkahan. Amin, ya Allah. Aduh, suasana Sabtu yang dimana kalian biasanya weekend, saya tetap harus aktivitas, saya tetap harus menemani kalian semua, jadi yang pasti tidak live untuk hari ini. Jadi ini video sudah record, video ini sudah taping. Dan mungkin kalau tidak untuk hari Sabtu atau hari Minggu tayangnya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa segera ditayangkan. Kayaknya tanpa edit-editan langsung Mas Tulus tayangkan kayak gitu aja ya. Pokoknya kudu semangat siapapun jenengan dalam kondisi apapun sekarang harus selalu semangat. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah support saya. Saya jelaskan lagi terkait dengan jenang gula merah tidak bisa diganti dengan bahan makanan yang berdasar bahan ketan dan juga gula merah, tidak bisa, tetap harus jenang. Kemudian Mas Tulus juga menjelaskan ke teman-teman semua, saya terima kasih banyak kepada siapapun yang sudah mensupport saya terkait saya disuruh pindah mendadak, teman-teman juga pada share info. Ada yang kasih Mas Tulus di pick aja 5 juta per bulan, Masya Allah, orang sanggup relek sakmono gede nih. Terus ada yang nawarin rumah juga, ada yang nawarin tempat. Saya terima kasih sekali untuk yang di Jawa dan juga di luar Jakarta. Saya tidak bisa menerima itu karena pekerjaan saya masih banyak untuk di Jakarta. Sementara untuk aktivitas saya masih banyak di Jakarta, jadi saya masih belum bisa. Lalu banyak juga yang bertanya, kapan sih Mas Tulus disuruh pindahnya? Apakah harus? Ya memang sudah harus, sudah tidak diizinkan lagi untuk di sini. Aku nggak tahu. Tiba-tiba mau direhab, yang direhab hanya tempatku tok, yang lain tidak. Aku juga nggak ngerti kenapa. Ya intinya ada yang sedang tidak pas lah ya. Jadi memang Mas Tulus harus pindah. Dan kapan pindahnya? Mas Tulus itu bayar kontrakan setiap tanggal 10. Berarti sebelum tanggal 10 Mas Tulus harus sudah pindah. Aku terima kasih banyak. Untuk yang support sudah doakan, terima kasih, doa terbaik pokoknya dari teman-teman, semoga doa baiknya dikabul sama Allah. Ndang entuk ganti, ndang entuk enggon, sing luweh berkah, sing luweh berkahi khususnya, terus biar tetap jadi manfaat buat teman-teman semua. Terus link video buat teman-teman juga tidak tertutup sehingga masih bisa ada koneksi antara saya dan juga teman-teman semua ya. Pokoknya kudu selalu semangat. Berkah melimpah kegembaan jenengan seduwoyo tanpa terkecuali. Terima kasih banyak yang sudah mensupport, mendoakan Mas Tulus, Mas Wardi kuat. Jadi teman-teman juga harus kuat. Waduh, Jan, emang segala sesuatunya lagi digempur nih, nggak apa-apa. Berarti Mas Tulus mau naik kelas ya. Mau naik level kayaknya ya. Level dari level 3 ke level 4 ya. Naiknya dikit aja, tapi alhamdulillah. Banyak yang sampai WA, Mas Tulus saya sedih loh dengar kayak gini-gini. Nggak apa-apa, Mas Tulus itu semangat kok ya. Jadi teman-teman juga harus selalu semangat. Oke. Terima kasih banyak orang baik. Doa terbaiknya terima kasih. Berbalas keberkahan dari Allah buat jenengan semua. Oke. Amin ya Allah.
Apa yang mau dibahas Mas Tulus sesuai dengan judul yang sudah saya tulis buat teman-teman semua. Di video ini saya menjelaskan sedikit bahwa mungkin saja teman-teman yang punya kemampuan istimewa dari Allah, atau teman-teman yang mungkin punya ilmu leluhur atau warisan leluhur, atau teman-teman yang punya kelebihan indigo, saya rasa mulai beberapa hari ini, sejak hari Jumat kemarin kalian akan merasa lebih oleng daripada sebelumnya. Ini saya dapatkan infonya dari Cerondol dan juga dari Eyang. Seperti apa wadarannya nanti Mas Tulus akan wadar ke teman-teman semua ya. Mas Tulus punya info sedikit, alhamdulillah nasi box kita masih di 1,3-an teman-teman, masih sedikit, masih tipis. Kemarin ada kirim dari abang yang dari Malaysia itu saja langsung besar, ada sekitar 1,3 jumlahnya, 1,3 atau 1,5 nanti Mas Tulus update lagi ya. Kemudian untuk sedekah nasi, sedekah buminya sudah di 5,4 kalau tidak salah, 5,6 atau 5,4 gitu ya. Masih dalam konteks yang di situ-situ aja, masih dalam kondisi yang stuck aja. Tapi nanti Mas Tulus akan cek lagi, nanti Mas Tulus akan update ke teman-teman semua. Sekarang nggak tahu, tadi pas mau dibuka rai sore ya. Nanti kita update lagi ya. Saya masih butuh bantuan teman-teman semua. Saya nggak mau memaksa, kalau memang Allah izinkan amin, teman-teman mendoakan juga amin. Tapi harapan besar saya minta sama Allah mudah-mudahan dikabul, sedekah bumi jalan, sedekah nasi boxnya jalan. Jadi saya hanya bisa minta doa sama teman-teman semua yang lagi nonton supaya dua kegiatan yang Mas Tulus sebutkan tadi dijabah sama Allah untuk ada ya. Kalau yang masih pengen bantu untuk sedekah bumi silahkan cek kolom komentar, biasanya Mas Tulus sematkan di paling atas ya, komentar paling atas rekening DBS tanpa minimal maksimal, silahkan langsung transfer berapa saja Mas Tulus terima. Kemarin ya 12.000, ada yang 8.000, ada yang 7.000, enggak apa-apa, Mas Tulus terima seikhlas teman-teman semua ya. Lalu untuk sedekah nasi box, teman-teman bisa cek kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Sebenarnya awalnya itu tipis, awalnya tipis. Tapi setelah abangku yang dari Malaysia dan juga saudara-saudara di Malaysia kirim uang, langsung gelembung untuk rekening donasi. Nasi box itu kalau tidak salah tadi 1,3 apa 1,5 gitu, nanti Mas Tulus update lagi ya. Tapi untuk sementara waktu belum bisa dibuka teman-teman. Alhamdulillah yang dari Malaysia ngirim rezeki untuk nasi box. Tapi itu terkesan melempem ya, ini tanggal 15 Juli, tapi masih di 1,5 itu menurut saya sangat melempem teman-teman ya. Bismillah minta doanya teman-teman supaya terus berjalan. Ya bisa berarti Allah ijabah, kalau belum ya berarti belum Allah kehendaki. Saya enggak apa-apa. Semoga kita bisa ikuti sesuai dengan jalur Tuhan aja, sesuai dengan kehendak Allah ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak siapapun teman-teman sudah support saya, sudah mendoakan, memberikan rezeki untuk nasi box sedekah bumi tanpa terkecuali saja, terima kasih. Semoga bertukar dengan keberkahan, bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin. Bertukar dengan segera dikabul untuk segala hajat baiknya, amin. Dan bertukar juga semoga menjadi dalam tanda kutip menjadi tolak balak teman-teman yang sedang sedekah untuk menghindarkan dari sesuatu yang kurang baik. Amin ya Allah. Dan kita doakan bersama-sama saudara-saudara yang sedang punya hajat, yang nanti kalau hajatnya dikabul sama Allah supaya bisa bantu sedekah bumi, kita doakan mudah-mudahan Allah kabul, hajatnya dipermudah. Amin ya Allah. Dan maaf teman-teman untuk pengiriman minyak bidara untuk Sabtu Minggu ini tidak ada pengiriman, Mas Tulus sementara keep dulu, pekerjaan lagi padat. Teman-teman bisa langsung pesan lagi, sebutkan nama, alamatnya, pesannya berapa ke nomor WhatsApp yang di 0857 yang di deskripsi. Tetapi pengiriman baru ada di hari Selasa ya saudaraku ya. Banyak stoknya, jadi tenang aja, langsung sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya saja. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Topik ini sebetulnya mungkin kurang menarik ya bagi teman-teman yang nonton, karena yang merasakan ini mungkin orang-orang tertentu atau ya sudah yang saya sebutkan di awal bahwa orang-orang yang mungkin punya kelebihan istimewa saja, yang punya keistimewaan khusus atau kepekaan terhadap alam gaib. Jadi hari Jumat kemarin itu Jumat Legi teman-teman, kalau tidak salah apa sih kemarin yang ngomong Jumat Legi itu si Cerondol, aku juga enggak tahu Jumat Legi atau bukan. Jujur Mas Tulus kalau soal hitung-hitungan Jawa Mas Tulus emang nggak ngerti. Tapi dia bilang Jumat Legi, lek mulai Jumat Legi ki kowe kudu siap-siap nyiapno psikis corongan niki, jasmani rohanimu siapno ngono ya. Walaupun badan kita sehat itu bisa saja teman-teman oleng. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, Mas Tulus, lalu kenapa ada kejadian seperti ini? Kenapa kalau kita bisa oleng menjelang bulan Suro? Jadi terhitung dari tanggal
hari Jumat itu tanggal 13 sampai tanggal 19 atau malam satu suro di tanggal 18-nya, kayaknya teman-teman olengnya akan lebih parah. Seperti apa olengnya? Dari hasil analisa saya, obrolan saya dengan Condol dengan Eyang juga, sepertinya teman-teman akan merasa kayak tiba-tiba tuh kayak punya perasaan yang gak enak. Itu yang pertama. Kemudian bisa tiba-tiba sakit. Sakit yang tanpa sebab. Wong nggak capek, nggak ada kegiatan tapi bisa capek. Rasanya badan tuh kayak lunglai gitu. Itu yang dirasakan. Nah, lalu teman-teman dari penyakit yang kita rasakan atau hal-hal yang kita rasakan, intuisi yang kita terima itu sebetulnya dari mana Mas Tulus? Ya, terkuat yang diberikan atau yang kita rasakan adalah intuisi dari alam teman-teman. Jadi terkait dengan hal-hal yang bisa saja intuisi, ini bisa ya, tapi belum tentu. Bisa saja terkait dengan yang akan terjadi, ya, bisa saja terkait musibah yang akan terjadi, dan juga yang terakhir adalah bisa saja karena alam sedang meluapkan rasa emosinya di dalam badan alam itu sendiri sehingga kita bisa merasakan apa kayak kayak pelarian emosi yang diberikan si alam gitu loh. Sere, Mas Tulus ngelak. Nah, wis tak pelan-pelan ki panggah metu wae. Nah, hal itu terjadi karena memang sebetulnya pada saat ini, maaf teman-teman, menjelang bulan Suro ini saya juga melihat ada beberapa poin yang kurang pas, ya. Aku sudah janji untuk membahas tapi kayaknya belum ada yang tertarik. Teman-teman kalau ada yang tertarik silakan tulis di kolom komentar. Ya Mas Tulus saya setuju, angkat pandangan Mas Tulus sesuatu yang berbahaya apakah menjelang bulan Suro. Kalau teman-teman setuju silakan tulis di kolom komentar. Nanti next Mas Tulus akan bahas terkait pembahasannya. Jadi kemarin saya merasakan oleng yang luar biasa beberapa hari yang lalu sebelum hari Jumat. Tapi hari Jumat ini saya merasa ada sesuatu yang bisa mendadak sehat, bisa mendadak sakit. Saya tidak berprasangka terhadap, oke, saya berpikir mungkin awalnya, ini saya teman-teman ya, mungkin teman-teman juga bisa mempraktekkan itu di rumah, atau teman-teman juga bisa menjadi tolak ukur, jadi kalau misalnya ada feeling atau ada firasat yang nggak pas, terus badannya kurang sehat, silahkan cek kondisi kesehatannya. Entah ke dokter, entah cek tensi, dan lain sebagainya, sehingga kita tahu kondisinya, apakah badan kita sedang sakit, apakah memang kita sedang kurang fit, baru kita bisa melihat, oh ternyata badan kita sehat. Jangan mentang-mentang teman-teman, oh aku indigo, oh aku tuh punya kemampuan, oh aku punya keturunan, aku tuh punya kelebihan bisa ngeliat jin segala macam, atau aku tuh punya kelebihan tertentu. Bukan berarti tubuh kita bisa merasakan itu, tapi kalau kita abai terkait dengan kesehatan itu salah. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian merasakan seperti yang Mas Tulus rasakan, tapi ternyata setelah cek kesehatan ternyata normal, bisa jadi tubuh kalian sedang mengalami getaran intuisi dari alam, ya. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi jangan langsung prasangka oh badanku oleng mau gempa. No, harus periksa dulu kesehatannya. Kalau semuanya normal atau semuanya baik-baik saja, berarti memang sedang ada yang kurang pas dengan kondisi alam kita. Jadi itu clue-nya, ya. Lebih intens teman-teman. Kalau kemarin sebelum Jumat mungkin kita akan merasakan badan yang mudah oleng, mudah capek atau mudah apa. Saya rasa kalau memang dengan kegiatan saya sedang padat, job nyanyi lagi padat itu saya ngerasa kayak ya mungkin karena saya terlalu capek. Ya. Karena mungkin saya terlalu capek sehingga saya sempat cek kesehatan juga dan saya pikir oke, baru kelar kerjaan lagi padat, tiba-tiba ada info kalau kita disuruh pindah nyari tempat itu kan gak gampang teman-teman. Dan jumlahnya mahal-mahal semua. Kalau yang tinggi-tinggi Mas Tulus tuh masih belum sanggup kalau terlalu mahal gitu loh. Jadi masih mencari yang efisien, ramah di kantong juga. Saya pikir apa karena saya mau disuruh pindah saya pusing? Enggak. Saya biasa aja. Saya itu tipikal orang yang pasrah sama Allah teman-teman sekarang. Karena saya sudah tua, pikir saya itu kalau kita dijahatin orang kita mau jawab itu kayaknya udah bukan masanya gitu loh. Kita diomongin orang terus kita labrak yang ngomongin kita itu bukan masanya lagi saya kayak gitu. Bukan tipe saya lagi karena saya sudah tua, pikir saya kayak gitu. Jadi saya pikir ketika saya stres gara-gara hal ini karena saya disuruh pindah segala macam, menurut saya tidak, karena saya betul-betul sudah memasrahkan kepada Allah. Jadi saya prinsipnya sekarang seperti itu. Mau ada orang baik sama saya, alhamdulillah, yang jahat saya kembalikan kepada Allah. Jadi saya tuh sekarang lebih ke jalur langit teman-teman. Kalau memang perpindahan saya ini direncanakan karena ada sesuatu, ya saya serahkan kepada Allah. Kalau perpindahan saya memang betul-betul mau diperbaiki, ya berarti Allah menghendaki saya tidak tinggal di sini. Kayak gitu aja. Jadi segala sesuatu yang sedang terjadi sama saya sekarang sudah saya pasrahkan sama Allah. Jadi kalau saya stres gara-gara saya disuruh pindah, menurut saya tidak. Setelah saya cek ternyata semuanya normal dan baik-baik saja. Di situ sudah mulai, aku belajar ngobrol sama Cerondol dengan bahasa yang agak sopan. Biasanya kan
Maaf ya Rek, cerondol itu basicnya dari Jawa Timur. Jadi bahasanya tuh ya kadang cok cak cak cok kayak gitu biasa aja lah bagi saya. Karena walaupun saya orang wetan, saya orang kulon, dia orang wetan yang bahasanya berbeda, saya halus dia kasar, menurut saya ya udah biasa aja gitu loh. Saya ngobrol secara perlahan-lahan, Lek, eh, kamu ngerasa nggak enak ya badanmu. Jadi saya itu tiba-tiba begini teman-teman. Kalau kemarin itu rasanya hanya di jam-jam tertentu, ini bisa tiba-tiba kayak tadi pas mau berangkat nyanyi, mandi, seger, sarapan, minum vitamin. Pas sudah nyampe lokasi lagi duduk tiba-tiba teng teng gitu. Terus panas yang berlebihan tuh luar biasa. Nyanyi di gedung yang AC-nya ada 8 buah di satu ruangan yang kayaknya cuma berapa kali berapa, terus rasanya kayak panas, itu kan enggak wajar gitu loh. Terus sudah sehat, nyanyi, udah aman, nanti tiba-tiba pulang sampai rumah, tang lagi. Terus bangun tidur, tiba-tiba pala berat banget. Itu juga berkali-kali saya rasakan. Yang paling sering, yang dominan itu adalah ya, kayak lagi duduk tiba-tiba begini. Tuh, kayak gini, yang paling dominan yang saya rasakan. Dan kalau kemarin itu hanya di jam-jam tertentu, kayak pas lagi duduk atau lagi santai, ini nggak mandang waktu lagi, saking intensnya gitu loh. Jadi bisa tiba-tiba oleng, bisa tiba-tiba duduk terus tiba-tiba ngantuk banget teman-teman. Itu rasanya. Jadi lebih kompleks lagi daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya saya cuma ngerasa yang oke, cuma capek, cuma lemes. Ini bisa tiba-tiba lagi duduk kayak sekarang nih tiba-tiba bisa oleng. Habis ngobrol kenceng, bahasanya enak, ada powernya saya bicara, tiba-tiba bisa down gitu loh. Kayak gini. Jadi kayak tadi pagi sudah prepare, sudah mau jalan nyanyi jam 5 subuh, sudah mau MC, pagi-pagi sehat, pas sudah di jalan, di mobil, sehat. Sampai lokasi, lagi di briefing sama yang punya acara buat ngebahas ini itu, teng, tiba-tiba oleng. Mas Tulus kenapa gitu? Saya boleh minta tolak angin. Jadi saya sekarang teman-teman, nih sama nggak percaya, tetes mata, ini kayak fresker kayak gini. Terus apa ini lip balm dari Mbak Novi. Terus sama kayak apa namanya? Inhaler itu harus selalu standby. Jadi saya pikir ya Allah jompo banget sih Tulus. Saya merasanya seperti itu. Jadi gimana ya Rek? Kalau misalnya sebelumnya itu interaksi alam sama kita itu intens, ini lebih intens lagi dan lebih ekstrim menurut saya. Jadi yang tadi pagi habis mau makan sarapan, bikin sarapan enak, tiba-tiba bisa ngantuk. Tadi sudah selesai nih, sudah selesai mau syuting, sudah mandi, sudah mau syuting, tiba-tiba down. Saya bisa tiba-tiba ngeletak. Aduh, palaku berat banget, geletak dulu sebentar, baru bisa bangun lagi. Jadi memang intensitasnya tidak terlalu berat, tapi menurut saya ini mengganggu. Karena, oke, intensitas tidak berat, tapi intensitas waktunya itu berulang-ulang. Satu hari itu bisa tiba-tiba down, bisa tiba-tiba hilang, bisa tiba-tiba pengen nangis, bisa tiba-tiba kayak, persis kayak wong gendeng ke rumah saku Ki. Persis kayak wong stres itu. Tapi saya pikir, saya enggak stres gitu loh. Saya sudah serahkan segala sesuatunya sama Allah. Mau yang baik, alhamdulillah, saya serahkan kepada Allah. Yang jahat, saya serahkan juga kepada Allah. Jadi saya enggak mau prasangka macam-macam. Mas Wardi juga sempat mikir, Kang apa ya salah kita ya? Kalau ada orang kayak gini. Enggak ada yang salah. Kita mungkin sedang digembleng sama Allah buat suruh pindah, bukan karena sesuatu. Jadi saya selalu begitu. Karena mungkin usia saya sudah tua kali ya Rek ya. Sudah bukan waktunya lagi dicolek uang terus balik nyolek itu. Bukan kayak gitu rasanya, itu kayak wis Allah wis lah Gusti Allah ora turu kok gitu. Gusti Allah mboten sare. Jadi cuma menyemangati diri aja. Saya pikir kalau stres karena itu kayaknya ndak mungkin gitu loh. Karena di sekitar kita itu sudah banyak juga orang-orang yang sudah tahu dan menawarkan juga. Teman-teman juga banyak yang sharing. Saya tinggal pilih-pilih tok kok teman-teman. Kalau dibilang susah, cuman susah. Paham ya maksudnya ya. Jadi saya cuma sedang mencari yang ramah di kantong, yang masih aman untuk keuangan kita, yang tidak terlalu besar untuk pengeluarannya, sehingga kita bisa ngatur dulu untuk pengeluaran dan juga pemasukan biar tidak terlalu besar. Itu intinya. Nah, ini terjadi beberapa kali teman-teman. Salah satu ini yang saya rasakan ya. Jadi di beberapa orang bisa terjadi beda. Yang paling dominan itu kalian akan merasa lebih cepat pusing. Rasanya pusing, tapi ingat ya teman-teman, kalau yang mau menganalisa yang saya sampaikan, kalian harus cek kesehatan dulu. Ya, minimal datang ke klinik atau kalian tuh punya pengecek tensi. Kalau pusing, punya vertigo dan lain sebagainya, harus dikontrol, harus diperhatikan juga, harus diperiksakan terlebih dahulu. Jadi jangan mentang-mentang aku indigo, tapi ternyata kamu punya vertigo, terus kamu pusing, kamu bilang itu feeling dari alam. Tidak bisa. Kamu harus cek dulu kondisi kesehatan kamu, kalau ternyata badan kamu normal. Nah ini khususnya adalah bagi kalian yang punya badan itu sehat, secara jasmani rohani sehat,
nggak ada masalah apa-apa dalam kesehatan tapi oleng sama. Paling dominan yang kita rasakan tuh kayak tiba-tiba kita tuh sedih. Sedih tanpa sebab. Lagi nggak dizolimi orang, lagi nggak ngapa-ngapa, tapi kok sedih gitu. Gampang nangis, itu paling dominan. Kemudian pusing, atau oleng, atau ngerasa badan kita tuh kayak mudah, kayak lembek, kayak nggak ada tulang gitu loh. Kayak remuk rasanya. Bisa tiba-tiba, tapi nanti sehat lagi ya. Nanti setelah sehat tiba-tiba down lagi. Kayak gitu seterusnya. Dan itu menurut saya sangat mengganggu, apalagi kalau bagi saya yang lagi di briefing tiba-tiba aduh kayak ada apa gitu. Jadi saya standby itu sejenis tolak angin segala macam tuh sekarang lagi beberapa hari ini. Nah akhirnya dari hasil analisa saya bersama Corondol ya itu tadi ketemulah yang ngerasain bukan cuma kamu Le. Jadi teman-teman saya persiapkan, saya peringatkan juga ke teman-teman yang mungkin punya kelebihan yang Allah berikan. Mungkin kayak, nah kayak gini nih, yang paling simpel, yang paling kita rasakan tuh kayak ada firasat yang kita tuh nggak tahu itu tuh apa. Jadi kayak mau ada apa ya? Kok kayak gini? Nah itu yang paling sering kita rasakan. Kayak mau ada sesuatu gitu loh. Kayak mau ada sesuatu di tubuh kita dan di sekitar kita tuh kayak mau ada apa, tapi kita nggak tahu itu apa. Rasanya kayak gitu. Simpelnya adalah kita tuh kayak berangan-angan sesuatu yang mohon maaf tidak pasti sebenarnya, tetapi kayak semacam akan terjadi dan kayak udah nyata depan mata, tapi kita nggak tahu itu apa. Ya, dominannya di situ. Jadi teman-teman aku harap lebih prepare lagi dengan kondisi kesehatannya karena ini sangat mempengaruhi aktivitas teman-teman yang punya kelebihan terus aktivitasnya padat, ini juga sangat mengganggu. Apalagi seperti saya yang pagi di mana, siang di mana, malam di mana, ini juga lumayan mengganggu sekali buat saya karena ini beberapa kali reopo yang lewat di sampingku tadi putih mengkilap. Apa rek? Menyeramkan. Oke. Jadi aku harap apa yang aku sampaikan ini memang mungkin juga tidak teman-teman hadapi, tapi mungkin saja juga teman-teman hadapi. Jadi aku berharap teman-teman harus bisa lebih aware lagi. Di sini harus periksa dulu kesehatan yang pasti. Kalau sudah merasa ke situ, saya diajari doa sama Eyang. Saya diajari doa sama Eyang Logito untuk mengatakan hal ini. Jadi halnya simple tok. Kayak bahasa Indonesia begini. Misalnya kita sedang merasa kayak aku tiba-tiba badanku oleng. Aku lumayan sering sih ngerasa badanku kayak gini. Lagi duduk tiba-tiba kayak gini. Kayak goncangan. Nanti aku bedar sedikit apa sih sebetulnya kenapa sih badan kita mengalami seperti ini, dan ini akan kita rasakan padat lumayan sering mulai dari hari Jumat kemarin sampai mapak tanggal 18 Juli. Teman-teman yang punya kelebihan, entah itu apapun itulah ya, kelebihan yang kalian punya yang Allah berikan itu akan merasakan efek ini dan akan lumayan intens. Jadi teman-teman harus lebih aware supaya tidak terganggu aktivitasnya. Aku berharap sih hanya itu. Kemudian apa doa yang disampaikan yang ke saya ketika kita kayak kita tuh kayak meyakinkan diri kita gitu loh, nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja, cuman kayak gitu toh, api, saya 3 kali. Jadi ketika saya merasa badan saya tuh oleng, api, amin, saya tutup kayak gitu doang. Saya cuma mengarahkan, oke, saya dapat firasat dari alam, saya merasakan ini berarti ada sesuatu yang mau terjadi, tapi semuanya pasti baik-baik saja. Nah, kayak gitu. Jadi biar tertanam di diri kita, kemudian jadi doa juga. Jadi kayak kita tuh berprasangka baik, kemudian berdoa dengan cara baik, tapi dengan cara yang simpel gitu loh. Caranya seperti itu. Lalu sebetulnya Mas Tulus, yang kita rasakan ini sebetulnya apa? Kayak getaran alam gitu loh teman-teman. Jadi semacam, ya maaf, menjelang suruh ini sebetulnya ada sesuatu yang besar dipersiapkan. Ya, apa itu kita akan bahas di next video ya. Teman-teman yang setuju silahkan tulis di kolom komentar. Kita bahas di next video. Tapi memang dari bencana, musibah, kejadian, kecelakaan yang berhubungan dengan pengambilan nyawa manusia ini sedang padat dimulai Jumat kemarin sampai menjelang tanggal 18. Jadi aku berharap teman-teman harus lebih aware lagi, jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, kemudian juga harus lebih lebih sigap lagi, hati-hati di jalan. Karena dari kecelakaan, musibah, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling dominan yang sedang kita rasakan sekarang itu adalah kayak alam tuh sedang memberikan sinyal ke kita, kemudian ada bentrok antara energi yang kita punyai. Jadi sama kayak alam tuh menunjukkan sesuatu, tapi kita tuh tiba-tiba kayak kita tuh bentrok gitu loh. Energi kita tuh kayak bentrok dengan alam, yang alam tuh sedang membutuhkan kita, alam butuh energi tubuh kita juga. Kemudian kayak saling tarik menarik dan sehingga kita bisa merasakan. Lalu paling kuat sebetulnya apa?
Yang kita rasakan lewat intuisi itu paling kuat adalah musibah yang bersumber dari alam. Itu saja. Alam sedang merelaksasi diri, alam sedang sedang kayak tarik menarik gitu loh. Yang lain mancing biar jadi besar, yang lain lagi doain biar nggak jadi besar, tarik menarik dan kita menjadi korban di balik ulur-uluran ini. Paham maksudnya Mas Tulus ya? Jadi harusnya nek sing gede tapi dimampet ke, ditutupin, sengaja dihalangi. Yang ada yang mau ngerusak, ada yang mau besar terjadi biar sampai semuanya terjadi biar banyak tumbal. Sisi lain leluhur kita ini nahan. Nah ini tarik menarik ini yang bisa membuat tubuh kita tuh jadi kayak terkontaminasi sebetulnya. Kayak kena imbasnya gitu loh. Makanya semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Api, saya kayak gitu aja. Jadi prasangka semuanya akan baik supaya Allah permudah. Sayangnya adalah kalau menurut yang sampaikan kita tidak bisa ikut campur. Kalau sebelumnya kayak oke, alam sedang membutuhkan energi kita. Aku dulu diajari sama yang untuk ya Allah, kalau memang energi tubuh saya sedang dibutuhkan dan saya bisa, silakan manfaatkan. Ya, aku pernah membimbing teman-teman untuk berdoa seperti itu ya, tapi dalam hal ini bukan itu ternyata. Dan kita tidak bisa ikut cawe-cawe. Kita tidak bisa ikut campur. Jadi ini hanya bentrok antara yang mengcoveri Nusantara dengan bangsa lain yang coba untuk hancurin ini biar jadi musibah besar, yang satu hajar, yang satu nahan gitu loh Rek. Nah kita kena efeknya, bukan berarti tidak bisa membantu secara garis besar kita tidak mau melakukan apapun, tapi secara garis besar tubuh kita itu hanya kena benturan energinya saja, tetapi kita tidak bisa berkontribusi dengan energi yang kita punya. Kita nggak bisa ikut campur gitu loh, ini jeleknya. Di sini karena leluhur kita tuh kayak membatasi anak cucunya supaya tidak terkontaminasi dengan ini. Tapi tetap teman-teman yang punya kelebihan akan merasakan ini. Nah, bagi saya pribadi, kalau saya tidak bisa berkontribusi atau tubuh saya tidak bisa dimanfaatkan untuk membantu leluhur, dalam hal ini terkait dengan musibah yang akan terjadi yang besar atau kecil, saya lebih untuk begini aja, saya doa sama Allah. Ya Allah mudah-mudahan karena kita sudah tahu sekarang, kita sudah dikasih tahu bahwa ada yang sedang tidak beres, mulai kita mendekati bulan Suro, berarti kita hanya bisa berdoa. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, izinkan kami merayakan hari besar Islam atau tahun baru Islam itu dengan satu sukacita, dengan satu kebaikan, dengan satu kebahagiaan tanpa dikotori dengan musibah. Ya, mereka akan terus menjadikan ini sebagai sumber, kemudian akan dijadikan puncaknya di tanggal 19 ini. Jadi mereka tuh menggaduhi terus gitu loh. Leluhur kita lagi bikin ini buat satu kebaikan, si makhluk lain ini kayak menghajar biar gede, biar berantakan, orang leluhur kita nahan. Sedangkan di sini kita tidak diperkenankan atau energi kita tidak bisa dibutuhkan, tidak bisa membantu karena leluhur kita yang membatasi supaya kita tidak terkontaminasi. Tapi tetap saja kita mengalami itu. Jadi salah satu tadi berprasangka baik seperti yang Mas Tulus sampaikan, yang disampaikan yang lain adalah dengan berdoa mudah-mudahan sebelum bulan ini sampai bulan Suro, tanggal 1 Suro atau 1 Muharram, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Kita berdoa saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus lebih aware lagi terkait dengan yang terjadi. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Teman-teman bisa tetap fokus kegiatan, khususnya teman-teman yang punya kelebihan istimewa, tetap bisa berkegiatan secara baik, tetap bisa beraktivitas, cari rezeki dengan cara yang halal, sesuai dengan jalur rezeki yang Allah berikan, tapi dengan kondisi yang masih bisa aman-aman saja. Bagi teman-teman yang punya penyakit kayaknya akan lebih mudah terkontaminasi ya. Jadi saya harap untuk lebih hati-hati. Jadi kalau misalnya aku terdeteksi Mas Tulus punya kelebihan, aku bisa lihat atau bisa merasakan makhluk gaib, aku bisa ini atau peka terhadap alam gaib, dan kalian punya penyakit bawaan yang memang sudah parah, ini juga bahaya menurut saya. Jadi harus lebih aware lagi, harus lebih hati-hati. Jadi harus lebih jaga kesehatan, harus bisa lebih berpikir positif. Bismillah, niatnya Gusti Allah agar berangkat megawe atau berangkat beraktivitas, niat sama Allah adalah memang betul-betul ingin mencari rezeki, ya ibadah secara pandang kita lewat bekerja, jadi kita doanya yang baik-baik aja sehingga Allah juga bisa mengcover kita dari hal itu. Dan mudah-mudahan cukup saya yang merasakan, teman-teman tidak merasakan, karena jujur sangat mengganggu dengan intensitas yang cukup kuat dan lumayan sering terulang-ulang. Menurut saya ini juga cukup bahaya ya bagi teman-teman semua. Oke, teman-teman terima kasih banyak yang sudah nonton video ini, semoga manfaat. Mungkin kurang menarik topiknya, tapi aku harap jadi bahan pembelajaran buat kita juga. Teman-teman siap-siap aja, tetap harus ya
istighfar, ya, zikir boleh, sambil dekatkan diri kepada Tuhan pastinya ya. Semoga manfaat untuk video hari ini teman-teman, jangan lupa jadi berkat buat sesama, jangan lupa terus menjadi manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia ya. Amin ya Allah. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Untuk yang saat ini sedang ingin punya pekerjaan semoga segera dekatkan dengan pekerjaan, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi sudah bekerja, semoga rezekinya Allah berkahkan, limpah ruahkan rezekinya, pekerjaannya diawetkan, amin. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya momongan, pengen punya jodoh, semoga Allah dekatkan dengan jodohnya, Allah berikan momongan terbaik pilihan Allah, amin. Untuk yang sedang pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen bahagiain keluarganya, pengen bahagian orang yang disayang, pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen jual harta warisan keluarga untuk kebaikan bersama, hajat baiknya Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul, amin. Laris dagangannya lancar usahanya, amin ya Allah. Dan yang sedang punya hajat dan niatnya untuk membantu sedekah bumi, Mas Tulus juga doakan semoga segera dikabul untuk hajatnya, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin. Dan semoga kita orang-orang yang diberikan kelebihan kepada dari Allah, entah kelebihan untuk melihat makhluk gaib atau punya ilmu leluhur yang dinaungkan kepada kita, semoga bisa kita manfaatkan sebaik mungkin dan tidak berefek buruk untuk tubuh kita, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kabul hajati, kabul hajati, kabul hajati. Matur sembah nuwun. Sederek aku ndak tahu dari tadi pas lagi syuting itu kayak ada yang lewat gitu berkali-kali. I don't know itu apa. Saya nggak tahu itu apa ya. Sekali lagi nggak ada guru, nggak ada murid di sini, kita sama-sama mewadars. Jadi kalau Mas Tulus ada kata-kata yang kurang berkenan atau terlalu kasar atau menyinggung perasaan teman-teman semua, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih banyak, selamat berlibur-libur buat yang lagi libur. Mas Tulus harus aktivitas, Mas Tulus harus semangat buat kalian ya. Mas Tulus pamit mundur, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, ojo lali, like, comment, subscribe ya. Sawer juga boleh. Matur nuwun.